Antrean ribuan orang di pintu masuk Monumen Nasional Jakarta Pusat sejak tadi pagi. Warga berbondong-bondong masuk ke Monas untuk menyaksikan hari ulang tahun Tentara Nasional Indonesia yang ke-80 di stasiun KRL Gondangdia, Jakarta Pusat. Ribuan orang dari berbagai wilayah di Jabodetabek datang menggunakan KRL sebagai alternatif menuju Monas. Masyarakat memadati pintu masuk Monas dari arah stasiun Gambir, membawa sanak famili untuk menikmati perayaan HUT TNI yang ke-80 tahun. Padatnya masyarakat yang datang, petugas pengamanan sampai harus menerapkan sistem buka tutup gerbang. Masyarakat yang masuk tetap tertib. Situasi itu terus terjadi mulai pukul jam 6 pagi hingga siang. Masyarakat masih terus berdatangan untuk menikmati pesta rakyat di HUT TNI. Dalam memeriahkan acara ini, TNI mempersembahkan atraksi, artis, dan musisi tanah air juga memeriahkan acara ini. Warga berbondong-bondong turun di stasiun KRL Gondangdia. Masyarakat dari berbagai wilayah di Jabodetabek menggunakan KRL sebagai alternatif untuk menuju kawasan Monas. Mereka antusias untuk menyaksikan beragam hiburan dan atraksi di perayaan HUT ke-80 TNI yang digelar hari ini. Dari semangat ngeliat itu bangga ngeliat TNI, para TNI itu. Oke, dari jam berapa tadi nih? Dari jam setengah 7. Udah siap. Ya. Dari sini ke Monasnya gimana nih jalan? Lah ini mau jalan kaki, kan naik mobil juga susah tuh kan, mending jalan lah pelan-pelan. Mau lihat acara ulang tahun Tentara Nasional Indonesia. Sama siapa aja? Sama keluarga, sama istri sama anak. Sama keluarga. Tadi udah jalan dari jam berapa nih, Mas? Dari jam 8. Dari jam 8. Lanjut ke Monas ini gimana nih, jalan kaki atau apa nih? Mungkin jalan kaki aja kali. Stasiun Gondangdia menjadi salah satu stasiun terdekat menuju kawasan Monas, sehingga banyak warga yang memilih turun di stasiun ini. Warga pun melanjutkan perjalanan ke Monas dengan berjalan kaki. Tim Liputan iNews melaporkan. Minggu pagi, stasiun Manggarai, Jakarta Selatan dipadati penumpang. Warga berangkat ke Monas untuk menyaksikan perayaan HUT ke-80 TNI. Minggu pagi, warga sudah berdesakan di stasiun Manggarai, Jakarta Selatan. Warga bahkan berdesakan masuk ke dalam KRL jurusan Jakarta Kota. Mereka ingin menyaksikan langsung perayaan HUT ke-80 TNI yang digelar di Monas. Pihak KAI sendiri mengimbau penumpang KRL untuk menggunakan stasiun alternatif terdekat guna menghindari kepadatan. Menurut pihak KAI, setiap tahun saat peringatan HUT TNI, jumlah penumpang komuter lain selalu meningkat. Tak hanya di stasiun Manggarai, peningkatan jumlah penumpang juga terjadi di stasiun Juanda dan stasiun Gondangdia yang dekat dengan Monas. Kepadatan penumpang juga terjadi di stasiun Gondangdia, Jakarta Pusat. Warga dari berbagai daerah di Jabodetabek menggunakan KRL untuk menuju Monas, menyaksikan puncak peringatan HUT ke-80 TNI dan hingga pesta rakyat di kawasan Monas. Untuk menghindari kepadatan di seluruh tujuan Anda. Imbas dari lautan manusia memadati Monas, kemacetan pun terjadi di sekitar kawasan Kebon Siri, Jakarta Pusat sejak pagi tadi. Warga antusias untuk datang ke puncak acara di kawasan Monas. Presiden Prabowo Subianto menghadiri peringatan HUT ke-80 TNI di kawasan Monas. Lambang kesatuan. Hormat, senjata! Rang! Mengendarai mobil
mobil maung dari Istana Kepresidenan menuju Monas, Presiden Prabowo Subianto melambaikan tangan menyapa warga yang berada di sisi jalan. Warga pun antusias menyambut Prabowo sambil mengibarkan bendera merah putih. Senjata! Menuju kawasan Monas, iring-iringan kendaraan Presiden Prabowo dikawal puluhan pasukan berkuda dan pasukan motoris anggota TNI. Undangan disilahkan duduk kembali. Iring-iringan ini membuka jalan hingga ke kawasan Monas yang sudah dipadati masyarakat. Pasang! Sambut! Warga juga menyambut antusias iring-iringan pasukan berkuda. Dalam peringatan ini, Presiden Prabowo bertindak sebagai inspektur upacara. Presiden Prabowo Subianto mengucapkan terima kasih kepada para anggota TNI saat memeriksa pasukan di Monas dalam rangka HUT ke-80 TNI. Presiden Prabowo didampingi Menteri Pertahanan Syafri Samsudin dan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Terima kasih atas pengabdian saudara-saudara. Terima kasih pengabdian saudara-saudara. Terima kasih pengabdianmu. Terima kasih pengabdianmu. Terima kasih pengabdianmu. Terima kasih pengabdian kalian. Terima kasih pengabdianmu. 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 Presiden Prabowo Subianto menyatakan TNI siap mengorbankan jiwa dan raga untuk bangsa Indonesia. TNI juga merupakan benteng NKRI dan tulang punggung pertahanan Indonesia. Usai memeriksa pasukan, Presiden Prabowo Subianto yang bertindak sebagai inspektur upacara menuju mimbar kehormatan. Dalam pidatonya, Prabowo menegaskan TNI siap berkorban untuk bangsa dan rakyat Indonesia. Prabowo juga menegaskan peran TNI di tengah ketidakpastian global sangat penting karena menjadi tulang punggung Indonesia. Prabowo pun mengucapkan terima kasih atas prestasi dan pengabdian TNI. Marilah kita sejenak ingat sejarah perjalanan bangsa kita dan sejarah perjalanan TNI. Kita faham dan kita mengerti bahwa Tentara Nasional Indonesia lahir dari rakyat Indonesia. TNI adalah anak kandung rakyat Indonesia. TNI berasal dari rakyat. TNI timbul dan tenggelam bersama rakyat Indonesia. TNI selalu mengabdi kepada bangsa dan rakyat, dan TNI siap mengorbankan jiwa dan raganya untuk bangsa dan rakyat Indonesia. Saudara-saudara sekalian, terutama para prajurit TNI yang saya banggakan, di tengah ketidakpastian lingkungan global saat ini, TNI merupakan benteng NKRI. TNI adalah tulang punggung pertahanan
Indonesia yang menjadi penjamin kedaulatan kita. Usai menyaksikan defile pasukan dan alutsista, Presiden Prabowo meninggalkan kawasan Monas dan menyapa warga. Dengan menumpangi Maung Pindad, Presiden Prabowo menyapa warga yang berkumpul di sekitar Monas. Ada momen hangat saat Presiden Prabowo menghampiri warga dan mencium kening dua anak laki-laki dan perempuan dari atas kendaraan Maung di kawasan Monas. Penampil yang pertama, siapa yang sudah siap buat joget? Presiden juga menyalami sejumlah anak-anak yang digendong orang tuanya. Ribuan warga antusias untuk menyaksikan pameran alutsista hingga panggung hiburan pesta rakyat dalam acara puncak HUT TNI. Ada kuponnya, jangan sampai hilang ya. Untuk informasi terkini, kita sudah bergabung dengan rekan kami Nata Arman di Patung Kuda. Ya, Nata, bagaimana suasana di sana siang hari ini? Nata? Ya, Nata, bagaimana suasana di sana siang hari ini? Nata, silakan laporan Anda. Ya, selamat siang Arlista dan juga pemirsa. Terkait dengan untuk situasi pada siang hari ini, tepatnya di kawasan Monas, terpantau masih ramai sekali masyarakat yang terus berdatangan, bahkan sejak tadi pagi ataupun bahkan sejak subuh mereka sudah rata-rata tiba di sini untuk standby dan menyaksikan secara langsung terkait dengan upacara dari hari ulang tahun TNI ke-80. Kemudian kami sampaikan juga pemirsa bahwa untuk saat ini situasi pada siang hari ini masyarakat berbondong-bondong untuk memasuki ke area Monas yang nantinya akan bisa keluarga ataupun anak-anak bisa melihat secara langsung alutsista yang dipamerkan dalam kegiatan rangkaian hari ulang tahun TNI ke-80 kali ini. Kemudian tadi untuk agenda sendiri tadi dimulai pada sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kemudian tadi kami sempat berbincang juga dengan beberapa dari masyarakat yang tiba, bahwa mereka ada beberapa juga yang merasa kecewa karena tidak diizinkan masuk ketika mereka sudah tiba sekitar pukul 5:30 karena seluruh gerbang area untuk memasuki ke kawasan Monas ini disterilisasi karena memang untuk upacara sendiri dihadiri secara langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Dan saya pun tentunya akan mencoba bertanya dengan salah satu dari warga yang ada posisinya di sisi sebelah kanan. Halo, Bapak, Ibu, dari mana asalnya? Bisa berdiri? Bisa berdiri? Bisa mohon izin berdiri? Berdiri? Dari mana Bapak asalnya? Saya dari Tomang. Ya, oke, dari Tomang. Dari jam berapa tiba di lokasi? Dari Tomang tadi jam 9 sampai sini setengah 10. Oke. Ya. Jam setengah 10. Tadi ini kira-kira bisa masuk gak ke dalam? Saya nggak bisa masuk karena berjubel, jadi susah, panas, saya akhirnya keluar lagi. Oke, tapi nanti kira-kira bakalan mau ini nggak? Bakalan mau datang, maksudnya bakal coba lagi masuk ke dalam nggak? Nanti kalau sudah agak reda, saya mungkin bisa masuk ke dalam. Mungkin sore kali ya? Mudah-mudahan jam 2, jam 3 sudah bisa masuk saya. Oke. Pengen lihat. Sama siapa sini? Saya sama Sute, sama teman-teman. Ya, rombongan. Oke. Emang setiap tahunnya pasti datang sini? Pasti saya datang, setiap tahun saya datang. Oke, mungkin harapan untuk TNI ke depannya? Ya, semoga TNI semakin maju, sukses, dan semakin bagus. Walaupun sekarang sudah bagus, tetap bagus lagi. Lebih baik. Bravo TNI. Oke. Bapaknya bawa anak juga? Enggak, saya sendiri sama teman-teman aja, rombongan. Baik. Artinya nanti Bapak mungkin akan mencoba lagi mungkin sore hari ya untuk melihat secara langsung dari pameran alutsista yang ada di dalam lapangan silang Monas ini. Ya, nanti saya akan coba lagi. Saya masih pengen masuk lagi, penasaran di dalam seperti apa. Terima kasih banyak Bapak atas informasi dan waktunya. Itulah pemirsa perbincangan saya dengan salah seorang dari pengunjung yang mana rata-rata hampir dari mereka ini sudah tiba sejak pukul 7 pagi, kemudian 8 pagi, bahkan ada yang subuh. Jadi mereka ini satu keluarga, ada beberapa yang sholat subuh terlebih dahulu di Masjid Istiqlal, kemudian sambil olahraga menikmati CFD langsung menuju ke kawasan Monas untuk sekaligus menuju ke kawasan Monas. Kemudian untuk lalu lintas sendiri di kawasan Monas ini terdapat rekayasa lalu lintas. Yang pertama, ruas jalan yang akan diberlakukan rekayasa lalu lintas tadi yaitu adalah simpang Jalan Medan Merdeka Utara, kemudian Medan Merdeka Timur, simpang Jalan Merdeka Selatan,
sampai dengan Ridwan Rais, kemudian simpang Jalan Medan Merdeka Utara, sampai dengan Jalan Medan Merdeka Barat, simpang Jalan Veteran 3, Jalan Veteran, Jalan Perwira, dan Jalan Katedral, dan Majapahit Sisi Timur. Sementara saya kembalikan pada Anda di studio. Arlista. Baik, terima kasih banyak laporannya Nata Arman melaporkan langsung dari kawasan Patung Kuda, Jakarta, dan selamat kembali bertugas. Hampir sepekan, 26 jasad santri masih tertimbun reruntuhan Ponpes Al-Khozini, Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur. Keluarga korban masih terus menanti di lokasi. Pemirsa, 5 korban jenazah ambruknya bangunan Ponpes Al-Khozini di Buduran, Sidoarjo ditemukan di area kejadian. Hingga kini jumlah korban meninggal dunia mencapai 36 orang. Sedangkan korban yang diperkirakan masih terperangkap di dalam reruntuhan sebanyak 26 orang. Operasi penyelamatan dan evakuasi korban ambruknya musola di Pondok Pesantren Al-Khozini, Sidoarjo, Jawa Timur terus berlanjut. Hingga Minggu pagi, BNPB melaporkan korban meninggal mencapai 36 orang. Total dari yang meninggal dunia adalah 36 orang. Ya, jadi total yang meninggal dunia 36 orang. Praktis yang diperkirakan masih di dalam reruntuhan itu ada 27 orang. Dari evakuasi ini yang dilakukan oleh Basarnas sudah sekitar 60%. Harapan kita, ini harapan kita ya, besok semuanya sudah rata dan kita bisa mengetahui kira-kira korban-korban yang ada di dalam reruntuhan tersebut. Rekan-rekan wartawan sekalian, saya di sini Mayor Jenderal TNI Budi Irawan, Deputi Penanganan Darat BNPB, didampingi oleh Dirop dari Basarnas, Laksamana Pertama Barmantio, dan PLT Kapus Dalop BNPB. Kepulangan Al-Fatih Cakrabuana, santri yang selamat dari ambruknya Ponpes Sidoarjo, disambut haru keluarga dan puluhan warga di Bangkalan, Jawa Timur. 3 hari, Al-Fatih bertahan terjepit di dalam reruntuhan. Puluhan kerabat dan warga mendatangi rumah santri Ponpes Al-Khozini, Al-Fatih Cakrabuana di Pondok Pesantren Al-Ihsani, Desa Sendeng Deje, Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan, Sabtu malam. Tidak hanya di halaman rumah, puluhan warga lainnya bahkan berjejer di sepanjang jalan desa. Saat tiba, Al-Fatih disambut tangisan sukacita dan pelukan hangat dari keluarganya. Sebelumnya, santri 14 tahun ini sempat menjalani perawatan medis di RSUD Notopuro, Sidoarjo, usai menjadi korban ambruknya musola Ponpes Al-Khozini. Pihak keluarga pun langsung menggelar acara syukuran dan doa bersama. Saat musibah terjadi, Al-Fatih ikut terkubur di bawah reruntuhan. Ia selamat karena tertimbun pasir dan terlindungi lempengan seng. Waktu sholat adik berada di seberapa? Tengah. Di tengah. Adik 3 hari itu tidak minum, tidak makan. Apa kayak tidur gimana? Yang dirasakan adik? Yang dirasakan adik di waktu dalam itu, dalam haus. Posisi tubuh itu terlentang atau miring kiri. 3 hari dia dievakuasi ke Bulgenteng di masa-masa akhir Bulgenteng, di masa akhir 70 jam. Jadi artinya kalau sudah 70 jam itu anak saya tidak ditemukan, ya harapan kami akan semakin tipis karena berdasarkan keilmuan katanya manusia itu bisa bertahan hanya sampai 70 jam. Alhamdulillah tidak ada luka serius, hanya lecet. Karena dia terlindungi oleh pasir katanya, jadi dia tenggelam ke pasir, sehingga ketika ada batu itu
yang tidak sampai ke kulitnya, yang di mukanya ini alhamdulillah tertutup peseng sehingga tidak luka. Al-Fatih bersama keluarga juga menyempatkan berziarah ke makam kakeknya, Kiai Haji Muhammad Ihsan, yang berada di area Pondok Pesantren Al-Ihsani yang diasuh sang ayah. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, Shailendra Haikal, korban selamat tragedi Ponpes Al-Khozini yang sempat viral, terpaksa menjalani operasi amputasi pada kaki kirinya. Kemudian seorang santri lain terpaksa menjalani amputasi darurat di lokasi reruntuhan. Informasi ini pemirsa sekaligus menutup perjumpaan iNews siang hari ini. Temukan informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Dan cuplikan tayangan berita iNews bisa Anda saksikan di kanal YouTube @official iNews. Update informasi terbaru Anda dengan berita-berita aktual juga hangat, serta sujukan dulu dengan air mineral yang murni dan alami. Saya Arlisa Hadi pamit undur diri. Selamat beraktivitas. Sampai jumpa. Kamu yang sakit apa, Nak? Semuanya sakit. Semuanya sakit. Oke, semangat ya. Sabar. Ini yang satu sudah lama. Kamu sabar ya. Sabar ya, Nak ya. Aku Ajis dari Rescue Surabaya ya. Sabar ya, ini usaha. Nak, sabar ya. Oke. Yuk, salawatan yuk. Semangat ya. Kita usaha ya. Kamu sakit semua, Nak? Oke. Inilah video amatir yang merekam percakapan petugas penyelamat dengan Shailendra Haikal, salah seorang santri yang terjepit reruntuhan bangunan Pondok Pesantren Al-Khozini pada Selasa lalu. Usai 3 hari 2 malam bertahan di bawah reruntuhan, Haikal akhirnya berhasil dievakuasi petugas pada Rabu sore 1 Oktober lalu. Sempat menjalani perawatan medis. Pada Sabtu dini hari tadi, Haikal terpaksa kehilangan kaki kirinya yang diamputasi dokter demi keselamatan hidupnya. Amputasi terpaksa dilakukan karena Haikal mengalami infeksi yang dikhawatirkan semakin menjalar ke tubuhnya. Untuk Haikal masih dalam perawatan intensif. Kemudian untuk yang Nur Ahmad saat ini sedang diobservasi di ruang perawatan, sudah di ruang perawatan biasa saat ini. Sebelumnya, seorang korban selamat tragedi Al-Khozini, Nur Ahmad, juga terpaksa menjalani operasi amputasi lengan kirinya di lokasi. Saat proses evakuasi, Nur Ahmad dalam posisi sulit di mana tangan kirinya tertimpa bongkahan beton musola yang ambruk. Operasi